Kalau saya pikir ini sinyal yang positif, artinya investor di pasar modal maupun di real sektor lihat bahwa kita menghandle masalah dengan cepat dan solusi. Jadi yang tadinya ragu-ragu mestinya akan lebih yakin. Satu-satu lah. Pak, dampaknya ke ekonomi bagaimana Pak dengan mundurnya duit BI Pak? Emang apa namanya orang? Mungkin tanggapan Bapak aja kayak Tanggapan saya itu, saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal begitu, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin yang kalau nggak cepat dibetulkan kan bisa mengganggu yang lain-lain, yang ekonominya nggak stabil. Padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Kemarin kan orang ya saya ganti berapa, 34 orang, 35 orang. Minggu ini minggu depan mungkin sekitar 70 orang pajak yang akan putar yang ke tahun mana akan putar ke tempat yang lebih sepi. Jadi kita melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh. Nanti tiap Senin kita akan debottlenecking harus jalan terus kan. PSS juga akan kita kasih modal supaya berjalan lebih baik lagi. Jadi perbaikan fondasi perekonomian betul-betul dilakukan dan betul-betul sedang terjadi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan lebih dekat dengan Central Bank, sehingga likuidasi pasar juga cukup untuk ekonomi tumbuh 6% tahun ini. Ada intervensi dari banyak putaran nih Pak. Kan akhir-akhir ini banyak kan dari Pak Thomas pindah ke BI dan sebagainya, terus habis itu sekarang di root BI mundur, ini apakah ada dampaknya gitu ke fiskal atau gimana? Ada, saya untung kalau dia mundur dia bayar pajak ya. Bukan saya yang bayar juga gajinya, nggak ada ke fiskal. Ini sinyal yang positif, artinya investor di pasar modal maupun di real sektor lihat bahwa kita menghandle masalah dengan cepat dan solusi. Jadi yang tadinya ragu-ragu mestinya akan lebih yakin bahwa arah ke depan agak lebih baik, yang mereka akan investasi pada modal di real sektor ya dia. Berarti ini sentimen positif dong Pak? Wah, ini positif kalau orang yang ngerti mah, kalau ngerti mah bye, serok. Kalau ngerti tahu Pak. Apa berarti udah mundur kan Pak? Penggantinya siapa Pak? Siapa? Penggantinya siapa Pak? Tadi itu kan ada prosedur di bursa sendiri, kita lihatkan. Oh, sistem yang masih sendiri. Kalau insentif Gimana Pak hari ini? Ya, saya kan jatuh karena berita yang MSCI itu yang menganggap kita kurang transparan dan banyak goreng-gorengan saham segala macam kan, dan persyaratan mereka yaitu lebih bersih sama floatingnya berapa persen. Ini saya pikir reaksi yang berlebihan karena kan ini baru laporan pertama kan, masih ada waktu eksekusi sampai bulan Mei kan. Saya udah bicara dengan ketua OJK, dia bilang semuanya akan diberikan sebelum Mei, jadi ini hanya shock sesaat, jadi pasti perusahaan-perusahaan itu akan bisa memenuhi persyaratan MSCI dan akan bisa masuk ke indeks MSCI maupun ya saham yang boleh diinvestasi oleh perusahaan-perusahaan asing global gitu. Kalau untuk saya yang penting kita perbaiki ekonominya, kan ekonomi betul-betul membaik. Saya nggak main-main. Ini habis ini saya akan lantik sekitar 33-34 pejabat bea cukai baru. Saya putar, saya rotasi, yang nggak perform saya geser ke pinggir. Pokoknya yang saya nggak mencurigakan saya geser ke pinggir. Bukan mencurigakan sih. Kita ingin semangat baru dalam bea cukai bahwa kita harus berkinerja lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Kalau saya cuma ngomong aja saya nggak shock kan nggak akan gerak. Dan sekarang saya shock yang besar-besar, jadi Tanjung Priok saya pindahin, Batam saya pindah, Semarang, Surabaya, Bali saya baca pulang dengan orang-orang yang saya harapkan nanti bisa bekerja lebih baik lagi. Pak Pur, ada anggapan BI tidak transparan Pak? Ya? Dalam konteks BI tidak transparan. BI tidak transparan. BI. Kan saya ulang dari pertama itu waktu saya di bursa kan, saya bilang dia minta insentif, saya bilang perbaiki pasar saham dari ulah para penggoreng saham. Sebetulnya arahnya ke situ. Cuman kemarin mereka geraknya agak pelan atau mungkin masih dalam plan mereka. Seharusnya sih
saya udah cek dengan Gubernur Ketua OJK tadi, dia clear akan membereskan semua yang disebutkan di MSCI tadi sebelum Mei. Jadi kalau saya bilang sih ini kesempatan baik karena kemarin terlalu tinggi. Pak, ada upaya nggak sih Pak? Ekonominya memang dalam kondisi yang bagus. Oh bagus, karena gini, saya dengan BI sudah lebih sinkron sekarang kebijakannya, moneter, fiskal, dan investasi kan diperbaiki terus. Moneter fiskal uangnya sudah tumbuh sesuai dengan harapan kita, M0-nya base money-nya, jadi harusnya kredit akan tumbuh double digit dalam waktu tidak terlalu lama. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Nah, terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi. Dan itu nggak main-main, kita baru 2 kali sidang kan, baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal Jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum bulan Mei, harusnya sekarang a good time to buy. Pak soal debottlenecking kemarin Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang katanya mau ngotong anggaran Kemenhub ya Pak. Banyak yang bilang itu bahwa salah sasaran Pak, katanya itu sebenarnya yang salah di pajaknya nggak kolek pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan harus memberitahu kita dan kelihatan kemarin di sidang kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan, dan yang ngadu juga bilang perhubungan nggak monitor. Kalau perhubungan nasional kita dengan cepat ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang-sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua. Tapi kalau Anda dengar kan tadi banyak sekali kasus-kasus yang susah Pak, soal Board of Peace Pak, kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. Di DJP-nya Kalau DJP kan minggu depan saya kan apa namanya? Ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja di DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana kepala kantor saya akan rotasi. kita yang masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak kolek pajaknya gitu Pak. Oh itu? Untuk kapal asing Pak. Kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungannya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu Pak. Sama siapa? Karena mereka bayar pajak. Oh ya, duluan, iya tapi itu. boleh. Kan kalau gitu harusnya si perhubungan akan kasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa. Harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Ya kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Pak, Dukung ya. soal Board of Peace pelanggaran 1,6 triliun apakah akan lewat Indonesian Aid Kemenq Pak? Satu dulu, yang mana dulu? Yang Board of Peace Pak, 1,6 triliun itu Kemenq penganggarannya gimana Pak, lewat Indonesian Aid di bawah Kemenq? Nanti kita belum diskusikan, tapi pada suatu saat nanti presiden akan memberi tugas ke saya. Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga, kan dari APBN juga. Pak, update soal Judagung Pak. Ya? Judagung, Pak Wamenkyu. Kenapa? Gimana Pak itu? Katanya Pak Istana akan mendapat Bapak minta pendapat Bapak terkait dengan Wamenkyu. Atau nggak perlu Wamenkyu mungkin Pak? Atau meminta kajian ke Bapak. Tuh lu mancing lu ya. Biar kita kuasain ya. Soal gimana Pak? Ya gimana Pak, tanggapannya Pak soal Saya Wamenkyu? belum ada permintaan dari Kamera Pak. belum ada permintaan dari Mensesnek untuk saya memberi asesmen ke Pak Yuda Agung, salah satu calon Menq. Tapi katanya sih masih fluid ya. Saya belum boleh bilang Yuda Agung calon Menq, katanya tunggu pernyataan dari Bapak Presiden. Kalau nggak punya. Jadi kandidatnya Bagus, saya sama dia tadi nggak perlu lagi kalau kata dia. kandidatnya lebih dari satu Pak. Setahu ini yang saya dengar satu, tapi biasa kalau politik kan suka berubah-ubah. Soal update biaya keluar batubara Pak Judagung Pak. itu seperti apa Pak? Gimana? Update biaya keluar batubara Pak, itu update seperti apa? Sedang dalam proses
hukumnya sedang diberesin peraturannya dalam proses pengundang-undangannya. Kira-kira tarifnya udah udah dikaji-kaji juga sih? Oh udah, tarifnya udah kali, cuman putusnya berapa masih belum, masih ini kan masih diundangin ya. Antara 5, 7, 8, 8 apa 11 Sambil jalan ya mas. ada berapa level. Sambil jalan ya. Pak Pur, Meskipun keluarnya di luar Januari, tetap ditarik dari Januari Pak. Apanya? Tarik dari Januari. Itu surut kan. Kalau saya sih ya maunya. Tapi nanti kita lihat gimana tergantung peraturan kan akan ada diskusi di situ kan. Kalau saya sih tak berlaku surut aja. Januari bayar kan bisa dihitung. Jalan ya. Bapak udah kalau kesepakatan yang sama mungkin dari Menteri SDM sama pengusaha Indonesia. Kenapa saya mesti sepakat dengan pengusaha? Dia kan udah ambil PPN saya 25 triliun. Saya udah rugi. Dia nggak sepakat sama saya waktu diem aja. Kasih ya mas. Bapak sudah ketemu dengan Pak Judagung Pak ya? Siapa? Sudah ketemu Pak Juda? Sudah. Yuda kan udah kena teman lama juga, jadi nggak terlalu banyak mesti diskusikan lagi. Kapan terakhir bertemu Pak? Kapan terakhir bertemu? Seminggu yang lalu saya ketemu dia di kantor. Bahas mengenai kursi. Pak, kapan Pak dilantiknya Pak Wamenku baru Pak? Dia bahas tentang, saya tanya lu ngapain di sini? Oh diskusi lah saya ini. Misi dia begini. Ya udah bagus saya bilang. Menyamakan pandangan ekonomi fiskal seperti apa, moneter seperti apa. Berarti udah minta restu ke Bapak ya? Ya? Minta restu ke Bapak berarti? Nggak tahu, ngajak ketemu aja. Dilantiknya Tentu minggu saya depan ya, kan di kantor, saya pikir dia ngajak makan di luar supaya saya bisa dapat makan enak gratis. Dilantiknya kapan Pak? Kapan Pak dilantik Pak? Kapan Pak? Saya nggak tahu. Jalan ya. Mungkin Next kapan boleh kira-kira Pak? Normal kembali. Upaya Kemenko. ini kan masih Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.